Saya Fajar Juliansyah, guru BK SMK Negeri 1 Pacet, ingin menyampaikan terkait pemecahan masalah, keyakinan diri untuk lanjut sekolah melalui counseling scaling dan exception solution focus brief counseling dengan deskripsi masalah sebagai berikut. Pertama, masalah utama yang terjadi itu adalah gejala utama yang terjadi adalah peserta didik ini atau konselor ini tidak sekolah. Semenjak sekolah dibuka pasca SMA atau di semester sebelumnya, konselor jarang sekali masuk sekolah karena malu. Karena memang anak ini ketika ketika sekolah dibuka memang jarang masuk, sehingga akhir-akhir ini ketika dilakukan konseling dan dilakukan pembinaan oleh wali kelas, selang-seling atau misalkan jadi nggak masuk nggak mungkin seperti itu. Nah, walaupun begitu, konseling ini memang termasuk anak-anak yang memiliki nilai yang bagus dalam berbagai mata pelajaran. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, konseling ini telah diminta atau telah bertemu atau telah dibimbing dan juga telah dibina oleh wali kelas dan juga oleh guru BK saya sendiri. Namun lebih jelasnya, wali kelas telah memberikan surat peringatan sebagai surat perjanjian dengan wali kelas untuk tidak melakukan hal yang sama. Tapi walaupun begitu, ia tetap malu untuk ke sekolah karena memang beberapa temannya juga sudah PKL. Tapi si anak ini sangat ingin berubah, sangat ingin sangat ingin ke sekolah lagi dan sangat ingin melaksanakan PKL. Nah, dengan hal tersebut, dengan kejadian tersebut, sebenarnya wali kelas sangat ingin melihat adanya perubahan yang signifikan. Artinya wali kelas sangat ingin no mistake sehingga harapannya anak ini dengan perjanjian itu melakukan zero mistake atau nol mistake atau tanpa kesalahan apapun, seperti tidak masuk sekolah, terlambat sekolah, tidak masuk kelas dan sebagainya. Nah, dengan wali kelas dan guru BK dengan saya pribadi pun telah bekerja sama dengan orang tua. Namun ternyata kami memanggil baik ibunya, kemudian di lain waktu ayahnya. Ternyata kedua orang tua ini saling menyalahkan. Sang ibu merasakan atau menyatakan bahwa ia merasa lelah mengingatkan anaknya, sehingga ingin ayahnya yang berhenti bekerja di Jakarta. Oh ya, orang tuanya ini ayahnya di Jakarta. Nah, sedangkan ayahnya itu merasa setiap hari sudah mengingatkan. Nah, maka dari itu ketika di pertemuan dengan orang tua, salah satu orang tua mereka menyalahkan yang lain, gitu, seperti itu. Nah, tapi di sisi lain memang kedua orang tua ini selalu mengingatkan. Nah, kemudian permasalahan yang muncul itu ketika kami konseling, ketika attending atau ketika kami mencoba meresapi apa yang dirasakan oleh konseli berkeyakinan datang ke sekolah tepat waktu itu merupakan hal yang sulit karena tidak memiliki kendaraan dan juga alasan-alasan lainnya. Sehingga nanti pada waktunya kami mencoba menguraikan apa-apa saja yang menjadi masalah konseli ini. Nah, namun ketika kami mendapatkan informasi berpikir sulit datang ke sekolah ini juga divalidasi oleh wali kelas yang ternyata memang memberikan banyak alasan atau memang tervalidasi valid bahwasanya anak ini sering meminta izin dengan alasan-alasan yang berbeda-beda dan sering. Selanjutnya bercermin atau merefleksi atau mengambil data dari wali kelas, anak ini selalu memiliki tadi yang saya sebutkan alasan-alasan untuk tidak sekolah. Nah, setelah saya gali, ternyata fokus masalah dari peserta didik ini adalah peserta didik ini fokus pada masalah bukan solusi. Bagaimana cara si konseli ini
bisa kembali ke sekolah. Dan memang pembahasan dengan wali kelas pun ternyata lebih ke masalah-masalahnya, makanya muncul alasan-alasan kenapa peserta didik ini tidak sekolah. Nah, maka dari itu saya menggarisbawahi akar masalah bahwa konseli berfokus pada permasalahan yang terjadi sehingga merasa tidak ada alternatif lain agar konseli bisa sekolah tanpa memiliki motor. Oke, gitu. Nah, alternatif pemecahan masalahnya, saya melaksanakan attending dan juga respon terhadap hal-hal yang menjadi fokus masalah anak tersebut. Saya mencoba empati karena memang di banyak hal, di banyak momen dia menyatakan bahwasanya dia kesulitan sekolah karena berbagai hal, salah satunya adalah tidak memiliki motor. Nah, maka dari itu saya scaling dengan pertanyaan dari 1 sampai 10, karena ini sudah ada perjanjian dengan orang tua ya. Perjanjian orang tua, anak dan juga wali kelas bahwasanya kalau misalkan melaksanakan permasalahan tidak sekolah lagi dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan, intinya seperti itu. Diminta untuk mengundurkan diri. Nah, dari 1 sampai 10, seberapa yakin kamu dapat mengikuti arahan wali kelas untuk masuk sekolah? Jawabannya adalah ternyata karena dia sangat ingin belajar, sangat ingin PKL, maka dia beranggapan bahwa dia yakin bahwasanya dapat mengikuti arahan wali kelas sejumlah 8 poin dari 1 sampai 10. Berarti itu besar. Namun, tentu saja bercermin dari kegiatan sebelumnya terjadi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya satu, wali kelas sangat ingin zero mistake atau tidak sekalipun melakukan pelanggaran lagi. Yang kedua, konseli ini memang masih menyampaikan berbagai alasan, contoh malu, anaknya teman-temannya sudah tidak PKL dan lain sebagainya, tidak ada motor, kemudian setiap datang pasti kesiangan. Nah, ini maka dari itu yang kedua saya coba exception. Tadi menyebutkan 8, berarti ada dua hal lagi, dua poin lagi bagaimana si anak ini sebenarnya tidak yakin atas dirinya sendiri untuk berangkat ke sekolah tepat waktu atau untuk dapat ke sekolah sesuai jadwal pelajaran, seperti itu, atau setiap hari ke sekolah, mungkin seperti itu. Nah, maka dari itu dengan adanya alasan-alasan tadi, kami coba cari eksepsinya. Saya tanyakan, adakah suatu hari permasalahan kamu tidak muncul dan kamu dapat tiba di sekolah tepat waktu? Jawabannya ada, dan bahkan beberapa kali. Maka dari itu dijelaskan seperti apa, sehingga muncullah eksepsi yang mungkin bisa kita gunakan untuk memperkuat keyakinan konseli agar dia yakin bahwa dirinya bisa masuk sekolah. Nah, maka dari itu muncul first formula untuk selama beberapa hari monitoring dari untuk dimonitoring beberapa hari dari mulai pertemuan ini setelah exception, maka muncul first formula, yaitu pertama dia mencoba untuk meminjam motor untuk berangkat ke sekolah, ikut teman untuk berangkat ke sekolah, minta diantar teman untuk berangkat ke sekolah, dan juga ternyata ada juga ikut kakak. Nah, maka dari itu setelah ini keempat monitoring dilaksanakan sampai PKL berlangsung, dan ternyata alhamdulillah peserta didik ini menunjukkan keseriusannya sehingga konseli berfokus pada solusi alternatif yang tadi disebutkan, formula pertama atau first formula, mana yang harus diambil ketika mendapatkan permasalahan keberangkatan ke sekolah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konseli meyakini ia dapat berangkat sekolah dan diberangkatkan PKL. Demikian pembahasan tentang pemecahan masalah keyakinan untuk dapat bersekolah menggunakan teknik scaling dan juga teknik exception dari solution focus frequency. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.